Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin fala haula wala quwata illa billahil aliyil azim amma ba'du. Anak-anakku yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dipertemukan kembali guna belajar bersama tentang fikih atau tata cara tentang sholat, kitab Fasholatan. Namun sebelumnya saya tekankan kembali, saya ingatkan kembali, yang belum mempunyai air wudhu silakan mengambil air wudhu terlebih dahulu. Mudah-mudahan dengan air wudhu menjadikan ilmu kita ilmu yang jernih dan bisa membawa barokah dan manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Silakan mengambil air wudhu terlebih dahulu. Bagi yang sudah, silakan meneruskan pembelajaran ini. Mari kita lanjut dengan membaca doa terlebih dahulu. Seperti biasa kita membaca sholawat burda, setelah itu membaca doa sebelum belajar. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwa limuqtahami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku, melanjutkan materi kemarin. Kemarin kita sudah bermuqaddimah atau berta'arufan, berkenal diri. Kita menuju ke fasal berikutnya atau bagian berikutnya, yakni dibuka kitabnya sampean halaman 6. Faslun fil adzani wal iqamati. Nah, fasal ini menerangkan tentang apa-apa yang ada di dalam adzan dan iqamah. Fasal tentang adzan dan iqamah. Seperti biasanya anak-anak, tolong dipersiapkan buku catatannya. Nanti kalau ada yang penting atau dirasa penting, silakan mencatatnya. Syukur-syukur mencatatnya dengan tulisan pego. Kalau sudah bisa. Kalau belum bisa, dirangkum atau dicatat dengan tulisan Latin. Nanti dicoba dengan diganti sendiri setelah
ditulis Latin nanti diganti di tulisan pego, silahkan, monggo kerso nggih, monggo kerso. Yang penting belajar dan belajar pun. Kula terusaken niki, saya bacakan nanti saya terangkan. Naliko, bismillahirrahmanirrahim, naliko siro arep salat, nah, koma, yaitu koma, saya perbesar. Nah, naliko siro arep salat, ketika sampeyan semua mau salat atau mau melaksanakan salat, podo ugo, ya, terusannya itu sebelahnya, podo ugo ijen utawa berjamaah. Ketika sampean semua mau melaksanakan sholat, entah itu, ya, bahasanya podo ugo itu entah itu, apakah itu berjamaah atau sendirian, ya, apa luweh dhisik, ya, ini bawahnya ini, ya, luweh dhisik disunataken atau disunatake adzan lan iqomah. Ini kados teng pondok benjing nek pun bangsul teng pondok sampean kabeh iku ana sadurunge salat fardu, salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh iku biasane teng pondok niku disuwuni salat napa? Salat qobliyah kali ba'di. Ya, ba'di qobliyah niku napa, Pak? Qobliyah niku saderenge salat wajib. Niku salat sunah kali rakaat napa petang rakaat 2 salaman. Nah, iku qobliyah sadurunge nglakoni salat wajib. Misale contoh mawon napa salat zuhur disuwun napa salat qobliyah dhisik. Qobliyah niku melakukan salat 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum sholat zuhur. Nah, terus setelah sholat zuhur banjur wiritan, mantun wiritan, terus doa wama, terus mantun niku disuwun sholat ba'diyah. Lah ba'diyah niku napa? Sholat sunnah sak mantune sholat fardu. Ya, sholat zuhur menika, paham nggih? Oh nggih. Nah pun nih tentang adzan kali iqomah niki enten sekedhik cerita. Sampean semerap sinten sing nggadahi apa sing ngawiti adzan, ya, sing ngawiti adzan niki sahabat Bilal. Sahabat Bilal bin Rabah. Sampean semerap sahabat Bilal bin Rabah niku sinten? Sahabat Bilal niku budak nggih. Lah, budak. Oh, dadi budak. Banjur iku dihukum. Nah, singkat cerita niku budak Bilal niku dihukum kali majikane, dipasung di tenteng nang ngene kayu, nang ngene panasan niku dipawecuti. Pecut. Mbuh lorone kaya apa nih? Sampai nek dikepuki ambek tangane loroe kaya ngono barak kan kulit ambek kulit. Dan iya ambek pecut. Yalah kaya piye. Nah, banjur ketinggal kali sinten? Sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar niku khalifah kepinten? Khalifah setunggal, nomor setunggal. Akhirnya semerap khalifah Abu Bakar ngeraos nopo saaken. Akhirnya kali sahabat Abu Bakar dipun ijoli. Nopo dipun ijoli niku? Dipun ganti. Budak niku mau ditumbas. Ditumbas kali sahabat Abu Bakar. Tapi kali sahabat Abu Bakar mboten didamel budak tapi dimerdekakan. Maksudnya dimerdekakan niku napa? Pun mboten dados budak malih. Nah, niku. Terus suatu ketika
sahabat Bilal niki nderekno sahabat Abu Bakar, mengikuti sahabat Abu Bakar, ya masuk Islam, masuk Islam, singkat cerita masuk Islam. Terus suatu ketika sudah lama masuk Islam, mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah. Saat itu sahabat Abu Bakar bermimpi. Bermimpi. Mimpinya apa? Sebentar. Pada saat itu, pada saat Rasulullah mau menegakkan sholat sebagai tanda-tandanya ketika sudah masuk waktu sholat atau melaksanakan sholat, itu masih masih bingung atau masih belum tentu dengan tanda apa pelaksanaan sholat ini waktu tiba ini telah tiba atau sudah waktunya melaksanakan untuk sholat. Akhirnya para sahabat, para kerabat semuanya kumpul, para tokoh-tokoh itu kumpul merapatkan itu. Ada yang ngusul, akhirnya semua berorasi. Apa bahasanya orasi itu? Mengutarakan usulannya gitu aja. Ada yang usul, gimana ya Rasulullah dengan menyalakan lonceng? Lah terus bagaimana? Ada yang usul, bagaimana dengan meniupkan trompet? Kayak tahun baru ya, tot ngono kira-kira ya. Orang sing tuat-tuat ciat ngono barang, wis aneh-aneh kayak tahun baru ya. Tapi zaman Rasulullah dhisik ya gak ono tahun baru kayak model ngene iki. Ono ya zaman-zaman akhir ngene iki rek. Pun. Terus ono sing gimana kayak itu menyalakan api yang besar, lagi kayak penyembah api. Lagi akhirnya bingung temriku. Mentok buntu. Nah, akhirnya ditunda dulu. Rapat akan dijalankan mendatang. Ketika malam tiba, nah ini kembali ke sahabat Bilal. Merasa sahabat Bilal ada yang di dalam tidurnya itu ada yang seperti mengajarkan dia lafaz, mengajarkan dia kayak seperti seruan. Lafadznya bagaimana? Ya seperti ini, seperti yang ada di buku sampean semit ini. Akhirnya keesokan harinya sahabat Bilal langsung lari langsung menuju ke Rasulullah melapor, ya Rasulullah, lapor. Bahasa kula dukun nek bahasane sahabat Bilal bin Rabah niku. Ya Rasulullah, suatu malam saya bermimpi. Bermimpi apa ya Bilal? Jawab Rasulullah. Sahabat Bilal pun meneruskan, suatu malam saya bermimpi ya Rasulullah, seperti ada orang yang mengajarkan saya seruan. Entah itu apakah ini sebagai contoh bisa dibuat untuk tanda masuk waktu sholat atau melaksanakan sholat. Coba sama Rasulullah, sahabat Bilal diminta untuk bagaimana lafadznya tersebut ya Bilal. Akhirnya sama sahabat Bilal diutarakan. Sahabat Bilal itu enak sekali sampai semuanya itu menangis. Jangan pun semua orang-orang yang menangis, Rasulullah pun saja menangis. Adzan akhirnya ya belum dinamakan adzan ya. Adzan itu artinya seruan, undangan. Akhirnya lafadznya seperti ini. Akhirnya sama Rasulullah dipiringaken, didengarkan. Langsung Rasulullah langsung
kayak mendapat jawaban pasti dan ini jawabannya. Umar bin Khattab itu tadi terkejut. Umar bin Khattab itu tadi terkejut. Loh, kok sama dengan mimpi saya? Saya juga suatu malam bermimpi tentang itu. Akhirnya menambah kemantapan Rasulullah. Akhirnya mengetok palu Rasulullah. Baik, ini akan menjadi tanda dari waktu pelaksanaan sholat atau masuk waktu sholat. Siapakah yang ditunjuk Rasulullah langsung yang bermimpi? Siapa? Sahabat Bilal. Karena yang pertama adalah sahabat Bilal yang laporan ke Rasulullah dan dikuatkan oleh mimpinya sahabat Umar bin Khattab itu tadi. Wes akhirnya pada saat mau sholat atau masuk waktu sholat itu akhirnya sahabat Bilal yang adzan. Wow, merdunya minta ampun, menggemanya minta ampun. Nah, itulah sekelumit tentang cerita bagaimana awal mula adzan, ya, lafadz adzan itu menjadi pertanda masuknya waktu sholat. Nah, terus ini nanti sampean tulis, nak, ditulis di buku sampean, ya, tulis di buku sampean, tulis lafadz adzannya, ya, tulis lafadz adzannya. Habis sampean tulis lafadz adzannya, ya, mohon nanti untuk membuat sebuah rekaman lafadz adzan, ya, rekaman lafadz adzan, ya, rekaman lafadz adzan. Nggak usah pakai arti, nggak apa-apa, nggak usah pakai arti. Yang penting saya ingin lihat tulisan sampean, ya, ditulis lafadz adzannya, dikasih judul di atasnya lafadz adzan. Nah, namun sebelumnya nanti sampean kasih nama dulu, nama, ya, kelasnya, ya, nama kelas, terus apa ya, ya, judul tadi lafadz adzan, terus sampean tulis itu lafadznya. Habis itu sampean rekaman sampean sendiri. Habis sampean tulis, nanti sampean foto, kirim ke aplikasi itu tadi, kirim ke aplikasi e-learning itu, ya. Bon, saya lanjutkan lagi. Ini saya lanjutkan ke pepinget. Nah, pepinget itu maksudnya apa? Pengingat, sebagai pengingat. Bon, nalika adzan subuh sakwuse hayya 'alal falah, ya, hayya 'alal falah niku ditambahi dengan apa? Lafadz as-sholatu khairum minan naum. Nah, artinya apa? Sholat lebih apa? Baik atau lebih bagus ketimbang, ya, ketimbang itu apa? Tinimbang turu, daripada tidur. So, siapa yang menambahi as-sholatu khairum minan naum ini padahal di awal itu tidak ada. Di awal tidak ada. Siapa? Sahabat Bilal. Tujuannya apa ditambahi? Tujuannya untuk mengingatkan orang-orang yang lalai, orang-orang yang lupa bahwa sholat itu adalah tiang agama. Oh begitu, sampean ibarat membuat rumah tapi tidak ada tiangnya. Bisa ndak itu berdiri? Bisa ndak? Ndak bisa kalau ndak ada tiangi. Yo tiang iku cagak, mboten tiang niku wong mboten. Yo jelas lah cagak niku dibuatnya oleh tiang ya Pak. Yo bener
Tiyang damel tiyang iku jenenge tiyang iku, tiyang maksudnya iku cagak. Lah sing damel tiyang, lah tiyang niku tukang, kuli dan lain sebagainya. Pun pun. Oh iya, nanti sampean ketika lafadz adzannya, rekaman lafadz adzannya tolong ditambahi dengan lafadz ini ya. As-sholatu khairum minan naum tadi ya. Nah, pun saya lanjutkan next. Nih bawahnya. Naliko padha krungu adzan supaya padha njawab. Nah, ketika kita semua mendengar adzan, hendaknya kita menjawab apa? Adzan tersebut. Dene carane njawab ya, bawahnya ini. Bawahnya. Dene carane njawab adzan iku maca ya. Maca nopo Pak? Maca nopo Pak? Maca kaya kang diwaca wong kang adzan. Jadi membaca seperti apa yang dibaca, apa yang dilafadzkan, dikumandangkan orang yang adzan. Kejaba. Lah ini kejaba. Kejaba wong kang adzan mau nalika maca lafadz hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Nah, ketika pada lafadz seorang muadzin sudah pada lafadz hayya 'alas shalah, terus pada lafadz apa? Hayya 'alal falah. Mongko, nah ini mongko dijawab kelawan, maka jawab dari lafadz hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah itu yakni la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pun. Lah terus next. Lan nalika maca. Nah, dan ketika seorang muadzin membaca lafadz apa? As-sholatu khairum minan naum ini. As-sholatu khairum minan naum. Nah, itu. Maka mongko dijawab kelawan, nah ini. Nah, dijawab kelawan lafadz shodakta wa barirta wa ana ala dzalika minasyahidin. Itu artinya bener lan bagus siro ya, betul dan baik kita, lan aku sing dadi seksi mongkono mang, saya yang menjadi saksi apa tersebut itu tadi. Itu jawabnya. Pun kira-kira segitu dulu aja ya. Oh ini habis ini sebentar. Ini kayaknya mau selesai. Nah, saya lanjutkan aja, kurang sedikit. Lan maneh naliko sebentar. Lan nalika sawuse adzan ya, setelah adzan padha uga sing adzan utawa sing krungu, entah itu yang mengumandangkan adzan atau yang mendengarkan adzan tersebut, ini supaya maca dongane adzan. Nah, sudah biasa itu diajarkan oleh guru-guru sampean ketika masih di MI atau SD nggih. Nah, sebab sopo kang moco doa iki ya, siapa yang membaca doa setelah adzan, maksudnya itu bakal disyafaati Kanjeng Nabi Muhammad besok dina kiamat. Siapa yang membaca doa setelah adzan tersebut
besok ya, besok di akhirat atau di hari kiamat, yaumul jaza, di hari pembalasan, akan disyafaati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lho pun jelas niku anak-anak, pun jelas. Monggo sing biasane ruwepot ambek HP-ne, ruwepot ambek penggaweane, ruwepot ambek dulinane, nalika azan yo ndang mantuk, ndang salat ya, atu iyam wudu lamben sing apik ndang salat. Oh, pun jelas ganjarannya pun cetha welo-welo, cetha welo-welo niku terlihat tanpa pun jelas niku punan. Yo wis disyafaati ganjarane nggih pun kuwatah pun. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di nomor ini ya, 081359011255 pun. Itu insyaallah WA saya. Dari sini saya cukupkan. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya, di pertemuan yang akan datang. Mari kita baca Rabbi Fangfa'na bersama-sama dan ditutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Fangfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi Fangfa'na bi barakatihim wa dinal husna بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. الفاتحة. Dari saya mohon maaf apabila ada kurang sopannya, kurang berkenan, kurang paham, mohon maaf. Saya jauh dari kata sempurna, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Waffaqanallahu lima yuhibbu wa yardha wal anfu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa fi amanillah.